Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua di Fast Talk yang beberapa waktu kemarin vakum lama. Beberapa bulan. Oh iya, beberapa bulan. Dan pada malam hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol dengan masternya. Kalau Avatar itu pengendali air, pengendali tanah. Tapi kalau kali ini kita undang Kang Ojit, pengendali keramat. Oke, pada malam. Oh iya, menyapa dulu. Mau Mas Adi sama Mas Adi. Oke, terima kasih. Yang pertama kita sapa dulu para Facebook ya dan YouTube ya yang sudah 3 bulan lebih ya Mas Rosid ya tidak mengudara, tidak tampil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa tampil di Faskotok yang keberapa Mbak Is? Berapa ya? 38. Tenane iki. Oh iya. Ya. 38 oh. Iya, ke 38 alhamdulillah. Ditilai Mas. Iki nganu wae to, sing son kuwi tok cabut wae. Sing teko komputer nang son. Nah, balik-balik wae. Nah, sip iki. Oke. Heeh. Oke. Jadi ini ada sedikit perubahan ya Mas Rosid dan teman-teman semua. Perubahan. Studio kita pindah yang dulu di indoor, kita pindah di outdoor. Lokasinya di mana Mas kalau dulu Mas? Lokasinya kita di Fast Minfo Palbapang, di belakang kios Palbapang. Ini baru ada di Cafe G, tempatnya nyaman. Sponsor ya Mas ya? Sponsor. Oh iya, acara ini dipersembahkan siapa Oh iya, acara ini dipersembahkan yang pertama oleh Deskominfo Kabupaten Bantul yang telah mensupport internetnya. Lalu ada siapa lagi Mbak Is? Ada Majelis Tablik, terus apa Mas? Orang apa Mas ini Mas? Ada garasi digital. Ada garasi digital. Tombol-tombol laptop. SD Unggulan Aisyah Bantul. Lalu ada Laismu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bantul. Terus Umami juga. Umami Snack insya Allah bulan depan launching. Mohon doanya teman-teman. Terus apa mana lagi? Baju-baju. Utama Fashion, kios Pasar Bantul yang telah mendunia di dunia perkainan. Asik. Asik. Nanti Mas? Kios Pasar Bantul paling utara hadap ke timur Mas. Oke mantap. Ini suaranya memang 1000 bayangan ya. Menggema. Ya kalau melengking itu kan sampai di hati Mas. Aduh. Ini lagi mulai loh Mas. Lagi. Oke, yang pertama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua. Sehingga kita bisa menikmati nikmat sehat yang luar biasa ini setelah PPKM menyerang di level 4, kita sudah turun di level 3, alhamdulillah tidak terlalu pedas. Salat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di zaman akhir nanti dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di zaman akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Wah, dolanan HP terus loh Mas. Ini banyak fans yang WA ini. Pokoknya malam ini kita ngobrol santai aja. Tes ngetes studio. Oh, ngobrol santai karo gorengannya di Oke, pada malam hari ini kita akan ngobrol banyak mengenai dakwah, khususnya dakwah online. Karena di masa pandemi ini banyak kegiatan kita yang kita lakukan dengan cara online. Dapat melalui Zoom meeting, Google meeting, dan lain sebagainya. Bahkan di dunia pendidikan pun sampai saat ini masih menggunakan media online itu. Nah, kalau di dunia dakwah nih, kita akan tanya-tanya dengan pakarnya. Asik. Pakar apa ya Mas? Pakar apa ya? Pakar rumput. Pakar ayam. Oke, jadi kenapa kita angkat dengan tema dakwah online? Karena
sekarang ini kan era revolusi industri 4.0 yang katanya itu diprediksi akan terjadi di tahun 2022-2024. Ternyata karena pandemi ini kita dituntut untuk benar-benar bisa itu beradaptasi dan akhirnya dituntut untuk 4.0 ini dimajukan. Sehingga semuanya serba online, mulai dari Gojek online, ojek online, lalu pesan makanan online, sekolah online. Lah ini kita nggak boleh kalah nih di dakwah online. Pokoknya apa online. Online makanya. Oh iya, sekarang masak aja online, Mas. Tinggal nunul HP, makanan iya. sampai. Iya betul. Pokoknya Alhamdulillah. Di malam hari ini kita perlu bahas nih, kenapa harus ada dakwah online. Padahal kan itu kalau kita lihat semuanya sudah di online kan, Mas. Betul? Sekolah juga online. Sekarang yang online yang baru itu TikTok. Betul? Apakah nanti dakwah itu juga lewat TikTok atau lewat YouTube saja? Nanti kita kupas tuntas bersama avatar kita, Legend of Keramat. Siapa? Diperkenalkan dulu Mbak Ais, diperkenalkan dulu. Oke, kita perkenalkan dulu. Ini mau kenalan sendiri apa tak kenalin, Mas? dikenalan dong. Oh iya. Rapal jenis. Oke, pemateri kita pada malam hari ini yaitu Mas Rosyid Hanif Fauzi, Master Komunikasi ya, Mas? Magister. Magister. Sapaan akrabnya Kang Ocit. Oh, Kak Ros, ganti saya. Manut, Mbak. Sing penting petro. Perlu kita ketahui juga Mas Rosyid ini pakar segala pakar. Di dunia perbatkoan juga ahli, dunia per AMM-an ahli, apalagi di dunia online ini. Jadi ibaratnya sukses di dunia, akhirat dan di online juga. Masya Allah. Satu lagi. Keduren nih. Perkalengan juga. Harus disebut Ya, Keduren nih. Oke, pertanyaan yang pertama ini langsung tanya jawab aja ya Mas ya. Kita ngobrol, ngobrol, ngobrol santai, ngobrol siap. aja. Ngobrol Mas, ini kenapa nih harus ada dakwah online nih? Kenapa nih? Pertanyaannya simpel aja. Sekarang kan tadi sudah disebutkan toh dengan eranya itu era 4.0, popo digital. Bahkan tadi sudah saya sebutkan toh, mau makan aja digital gitu. Nunul HP, tiba-tiba makanan datang gitu. Nah, karena itu dakwah juga harus mengikuti, karena dakwah kalau misalnya dengan cara klasikal, dengan cara seperti ini dan tidak di online kan, nanti kan yang hadir cuma berapa ini dan menikmati dakwah? Bisa dihitung berapa orang? Ini ada 800 orang. Cuma ada 50 orang kok di sini. Nah, 50. kalau kita online kan, itu kan yang menikmati itu seluruh dunia. Seluruh dunia bisa menikmati. Yang kedua, jejak digitalnya itu masih ada. Jadi misalnya jenengan 5 tahun yang akan datang, jenengan buka lagi. Biar kita tahu tanggal sekian, bulan sekian kita ngobrol-ngobrol apa sih di kafe gini, insya Allah itu masih ada datanya. Seperti itu. Terus kemudian sebenarnya tempat untuk dakwah digital itu tidak terlalu luas. Jadi misalnya jenengan mau mengundang 800 orang dengan metode digital itu nanti bahkan bisa lebih ya. Itu tempatnya itu tidak harus di lapangan Guyungan atau lapangan Pasebana, itu tidak harus seperti itu. Mereka bisa menikmati di mana saja, kapan saja dengan perangkat yang terkoneksi dengan internet. Dan yang penting Mas, ada kuota. Mboten hemat konsumsi. Oh, iya, 800 nek nyediani konsumsi. Wah. Ya sekarang mungkin Mbak Ais ya, ini yang pakar konsumsi ya, Eskom. S3 Mas. Sarjana konsumsi. Oke, kalau kita ngomongin dakwah online, kita juga harus tahu terlebih dahulu dong, dakwah itu sebenarnya apa sih Mas? Dakwah itu menyampaikan. Apakah hanya terbatas kayak pemateri, terus ada yang mendengarkan, apakah seperti itu atau ada pengertian yang lain gitu loh? Dakwah itu simpelnya ya cuma menyampaikan, jadi menyampaikan pesan-pesan keislaman seperti itulah. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, dengan apa ya?
dengan berkembangnya zaman itu kan ya saiki cah nom-nom do kon menyampaikan, misalnya kita menyampaikan ya ketika tidak dikemas dengan yang bagus, dengan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, ya otomatis mereka akan tinggalkan seperti itu. Ya, Kecuali mereka memang benar-benar duwe greget lah seperti itu. Mungkin kalau Mas Said ini kan, yo jangan, ayo Mas Said ngaji. Mungkin jenengan WA gitu aja langsung bladat gitu, mangkat ngaji bareng seperti itu. Tapi bareng-bareng koncone lho rambut canggung. iya toh, numpak VR ya. Oh, nang giri. Wih, lapian. Mah iklan nih. Oke, Seperti itu. kembali ke dakwah online tadi, sebenarnya media-media apa saja sih yang bisa disasar? Tadi kan saya juga menyampaikan apakah mungkin nih kita dakwah lewat TikTok, apakah mungkin tuh Mas Roset nih? Karena yang baru booming banget kan ada aplikasi TikTok nih Mas. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan seluruh media sosial yang ada di dunia ini sebenarnya untuk dakwah itu. Karena itu gratis toh media sosial itu. Misalnya melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram Live itu kan juga bisa. Terus kemudian TikTok juga bisa, bahkan WhatsApp itu juga bisa. Sekarang kan ada tuh video-video pendek yang di-share via WhatsApp itu cuma 30 detik. Dan itu tidak harus panjang ya Mas, dakwah itu tidak harus menerangkan dari A tekan Z. Aneh. Nah, seperti itu kan kadang orang itu bosan. Membosankan. Membosankan. Nek ra niat tenanan lho, Mbak. Nek wong niat tenanan, wah mbok setengah dino lakoni. Tapi kan seperti marketing itulah. Jadi kita memperkenalkan atau mengajak itu kan apa ya, dengan bahasa-bahasa yang menarik yang mereka sukai dulu. Nanti lambat laun mereka akan terseret, terkait, terpancing, terjaring Mas. Terus kan ada yang menyampaikan aku ki nggak bisa dakwah, saya nggak bisa menyampaikan, saya itu hanya orang biasa. Apakah itu yang membatasi menjadi kendala Mas Rosid? Nah ini pertanyaan bagus ini. Jadi kan mungkin kebanyakan orang itu dakwah ki yo neng ngarep, neng mimbar, neng ngendi podium atau dan sebagainya. Tapi dari sisi yang lain itu kadang kita tidak terpikirkan toh. Misalnya ini yang di depan kita ini ya pegang sound, itu juga termasuk praktisi, tapi praktisi di belakang layar. Jadi misalnya jenengan belum punya kemampuan untuk menyampaikan di mimbar, tapi bisa melibatkan diri untuk berdakwah. Misalnya dengan mengeser pesan-pesan dakwah. Kemudian begini seperti operator kita ini, operator dari SDU, guru SDU, guru olahraga Mas Dito ini juga bisa ini. Dicontoh beliau ahli sound kan. Nah, dengan kemampuannya ngotak-atik sound dan setrum. Nah, akhirnya acara kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk berbuat kebaikan maksudnya. Siapa tahu ada yang kesetrum beneran gitu Mas. Nah, itu sudah. Oh, itu sudah. Udah sold out. Oh, nggih, maaf teman. Mbak Nindi mohon maklum. Ini sudah sold out ini ya. Oh iya Mas, kalau kita ngomongin kendala itu kan secara teori gitu. Nah, kalau di lapangan sendiri, Kang Ojit ini kan juga jadi apa ya? Jadi pengendalinya keramat. Nah, kalau di keramat wah sendiri, kabotan ini Mbak. Nah, itu cukup jadi panitia aja. Oh, iya, panitia tambal sulam. Tapi nek era ditambal Mas Rosid ora gelem. Aku makane tambalan sing penting. Enggak seperti itu pada ke kan semuanya harus penting, semuanya saling melengkapi ya Mas Rosid. Saling melengkapi. Ibarat sapu ya lho Mas. Nek ming siji dalam wujud duk ngerti toh? Biting. Biting siji dipopes iso, tapi nek semakin banyak yang mensupport itu kan semakin sulit dipatahkan. Garis bawahi quotes kita malam ada. Ini ngomong-ngomong wedang endi iki wedang endi. Oh, nunggu sijine. Oke, lanjut yang kendala tadi. Kalau di keramat sendiri nih, yang ditemui itu kendala-kendalanya apa, Mas? Kendalanya itu sebenarnya yang paling paling penting itu Mas. SDM. Jadi wah
SDM itu merupakan kunci pokok kesuksesan kita dalam melakukan aktivitas bersama-sama seperti itu. Karena bareng-bareng rano SDM berarti tidak bersama-sama toh. Sendiri-sendiri. Jadi dalam seperti ini kan tidak ada, menurut saya tidak ada bayaran toh. Kita harus nek ana sing nyugi panganan kaya ngene iki ya ditampa, nek ora ana ya wis gampangane rak ngono kuwi. Itu kadang ketika dia mentalnya itu mental melu-melu dan sebagainya, dia akan terpinggirkan sendiri, minggir sendiri. Ada cerita lucu, wis wah ikut dengan PD-nya ikut tim seperti itu karena tidak kuat mungkin dengan kondisi seperti sambatan dan sebagainya, mundur sendiri itu juga ada. Jadi kalau Keramat sekarang itu koyone dari tim menjadi komunitas. Soalnya KB nek dianuke tim kok yo iki berasal dari berbagai latar belakang, nek kayak komunitas kan kaya komunitas penyedia streaming ngopo lah seperti itu. Lebih luas. Tapi kalau kita lihat ya di tim Keramat Bantul itu menurut saya unik ya, karena di dalamnya itu komposisinya bisa dibilang lengkap. Dari bapak-bapak yang sudah punya anak ada, gitu Mas Rasid. Yang masih kuliah juga ada. Jadi kalau ada yang bilang dakwah digital itu hanya untuk kaum muda, salah ya Mas ya? Atau pengangguran yang nggak ada pekerjaan itu juga salah itu. Karena jika dilihat isinya juga banyak orang-orang yang sibuk, betul. PNS juga ada yang masuk di tim Keramat. Nah, Kang Ocit ini salah satunya. Lalu yang sudah punya anak juga gabung. Jadi ada. Keluarga muda juga ada. Jadi kalau ada yang bilang ngapunten nih, yo dakwah online itu dakwahnya anak muda itu salah ya Mas Rasid? Dakwahnya wong slow salah ya? Dakwah sing gelem itu toh gimana? Dakwah sing gelem. Yang terpenting adalah kemauan. Seperti itu. Mungkin kita berteori-teori A, B, C, dan Z gitu loh. Tapi kan karena tidak dilakukan. Juga percuma toh. Ada peribahasa apa kayak. Langkah ke 1000 itu dimulai langkah yang pertama, ya Mas. Iya betul. Kalau tidak melangkah-langkah berarti tidak 1000. Tidak sampai kan 1000. Ya. Nah, Ratakan 1000. Ratakan tekan Mas, seperti itu. Jadi dakwah yang bagus itu ya dakwah yang dijalankan, bukan dakwah yang dirumuskan. Cuma dirumuskan tak loh, tapi tidak dijalankan seperti itu. Mungkin Mbak Ais ini juga dia apa, juga Mas? di belakang layar dari kesuksesan AMM Palbapang ini Mbak Ais. Saya tim konsumsi. Tanpa konsumsi nggak akan konsumsi nggak akan jalan. Penting loh itu konsumsi itu yang Mas Rasid ya. Logika tanpa logistik itu Tidak akan jalan. Mantap. Berarti saya berarti ya. Ya sangat berarti Mbak Ais itu. Kalau nggak ada Mbak Ais itu kelaparan ini. Sekali kan. Bahasa Inggrisnya kuriman Mas. Waduh, kuriman. Wah ini ada yang ketawa-ketawa ini dudu dagelan ini Mas. Neng ora apa kita ngobrol iki bebas. Ngobrol santai ya Mbak Ais ya. Karo ngenteni wedang iki Mas. Siap. Wedange rumono. Ya, Mas, gitu, Mas. Mungkin kita bisa coba dengan online. Coba Mbak Ais online. Bakulnya di WA. Oh ya Mas Rosid, untuk menjaring online ini bisa kelintas generasi, mengajak yang muda-muda terutama nih. Karena kalau nggak dari yang muda kan nggak mungkin nih Mas. Jadi gimana cara memancing anak-anak muda ini biar bisa suka, biar greget juga di dakwah online Mas. Gimana caranya nih? Nah itu metodenya bervariasi ya. Kami juga masih belajar. Kami juga masih belajar teman. Fokus ini dulu, masih Mas. belajar ini Mas Aid, Mbak Ais. Kami habis Lebaran kemarin kami silaturahmi di studionya Majelis Tablik. Wah, di sana ketemu Kang Ananto, cerita ke sana kemarin nggak terasa itu sampai jam 11-an malam. Kurang sekali. Besok mungkin teman-teman bisa ke sana ya. Kita main ke sana silaturahmi. Yuk. Soalnya, Mas. Sama teman-teman ya. Dipantau. Oh ya, ini ada Presiden Keramat di belakang. Presiden. Ini yang saya ceritakan tadi Mbak Ais yang
sudah punya anak tapi masih aktif di Masya Kramat. Kan Allah. luar biasa ini seorang bapak loh ini. Kang Nung. Kang Nung. Iya, mengajarkan keteladanan anaknya. Jadi bukan hanya cuma teori gitu, Iya. tapi praktek. Langsung praktek. Praktek. Bahkan kemarin loh, putranya itu dijak rapat, Mas. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Pulangnya itu dikemuli Pokoknya. jarik ya loh Mas. Jadi kan wah adem-adem kan dikemuli jarik kan kaya apa. Perjuangan ya demi dakwah loh ini, demi Demi dakwah. dakwah. Mengajarkan anak dakwah ki angel. Ono ya rasa gersulo seperti itu. Lah ndi malah lunga iki wong iki. Mungkin bisa kita panggil ke sini, Oh, bisa dikasih rosi satu ini. Pak Kanung. Kang Nung. Diambilkan Mas Garin. Mau diambilkan Mas Oh. Garin. Diambilkan. Nah ini kita wedang iki mau Mitane wedang ya. Ini karena yang seksi konsumsi di depan Mas. Oh, iya. Ya, Ini kenalkan asistennya. dulu. Ya, ini Ini ada namanya Mas Garin. Akhirnya. Boleh dikenalkan Mbak Ais, pejuang dakwah Ini salah digital. satu pejuang dakwah kita di AMM Pak Bapang maupun Tim di Kramat. BBM yo. Oh, Wah, tim BBM. Kalau Mbak Biasa. Ais ingat ya, Mas Garin ini salah satu orang yang nguyak-nguyak Faskotok endang lekas. Pokoknya mantep. Wes, Kapan nih Pas kontak mulai? ini perdana cek sound. Perdana hari ini. Jadi kita bikin konsep yang baru ini, Mbak. Betul, betul. Jadi kalau biasanya itu di dalam ruangan gitu. Kita coba di luar ruangan. Nah, ini berhubung ada pinjaman dari SDU kita coba pakai. Wah, ternyata dengan alat segini bisa. Bisa. Mungkin besok ke depannya itu dibuat minimalis. Jadi ini nggawa iki kepenak. Gitu. Jadi mungkin kita ini yang kurang modem ini. Mungkin ada donasi yang mau nyumbang modem beres. Nanti Selingan bisa ya? hubungi nomor saya. Mungkin modem, Mbak. Yang belum ada ini modem. Sesama, nggih. Saling Ini kalau bersinergi, ada ya. modem, Mbak, kita bisa live streaming di tengah sawah. Mantap, Terus boy. di puncak gunung, Mana lagi Mas? Pajangan, Pantai bisa di pantai? Kaliurang bisa, pinggir pantai asal ada sinyalnya loh, Mas. Kalau di pinggir pantai itu terbawa arus sinyalnya itu nggak tahu Arus kemana. Nyi itu. Roro. Ah, Ya iya. artinya bisa nggak, Mas? Oh bisa. Di hatinya siapa, Mbak? Artinya selesai. Jadi seperti itu. Oke. Ini mah doyan jalan apa? Iya. Ini berhubung sudah ada hidangan, monggo Pak Avatar. Kita manggilnya Pak Avatar ya, pengendali dakwah online ini. Oh iya. Monggo Tadi bisa. udah menunggu-nunggu nih, udah datang nih. Monggo. Di Pak Nung nggak mau tampil ini di mana ini Pak Nung ini? Pak Nung di mana ya? Mungkin kita sapa dulu nih Mbak Ais, teman-teman di YouTube ya yang sudah absen ini. Yang pertama dari Mas Nur Hidayat, emoticon. Lalu ada apa Mas ya artinya itu? Asmi Fauzi, MM Pajangan hadir. Ada Mbak Rahmi Nur Hasanah. Ada Mas, ini Pak dosen teladan kita, Ustadz Piska. Oke. Oke, Jos hadir. Mbak Nurul emoticon gini-gini. Apa itu artinya, Mas? FF. FF itu apa? Nggak tahu, nanti bisa tanya yang di bidangnya ya. Lalu ada Mas Rudito Adani hadir. Ada senior kita Siapa? Pak Jono Oh, Pak hadir Jono, juga. hadir, Pak Jono, alhamdulillah. Disapa dulu, Mas. Oh iya, terima kasih Pak Jono atas support dukungannya. Ada Mas Chandra Aditama, Mbak Unino Marsito hadir. Ini Mbak Umi. Mbak Umi itu rumahnya mana tahu? Pernah Itu dengar loh, itu? yang pojokan itu loh. Itu Yang jauh itu. itu ketua Peranapal Babang bukan ya? Betul, yang punya Oh. mami ini Mas. Owner maminya itu ya Mbak ya. Oh. Nah ini bagi teman-teman yang di rumah maupun di mana saja yang menikmati, kalau mau pesan snack bisa hubungi Umami Snack. Ini Yes. memang benar yang dikatakan Mas Rosyid tadi, lewat dakwah online ini kita bisa menyapa siapa saja. Contohnya ini Mas Asmi Fauzi, Mas Nung monitor lah ini Nih, monitor bisa lewat dakwah online juga ya ternyata ya. ya. Ada Mbak Juliana Christine AMM Kretek hadir, Masya Allah. Ini Insya Allah. lintas cabang luar biasa sekali Mas Rosyid. Yang belum absen katanya dari Papua juga absen katanya Pak. Belum absen nih dari Papua ya. Kita tunggu ya, coba. Dari Papua Nugini mungkin atau dari mana? Wah, Oh ya, kalau kembali ke dakwah online lagi Mas, dakwah digital tadi. Apa aja sih Mas yang harus disiapkan dari nol sampai bisa melaksanakan dakwah digital ini?
apakah memang harus punya studio, apa harus punya laptop yang speknya tinggi. Karena banyak yang bertanya, mungkin dari teman-teman AMM yang lain yang ingin memulai dakwah digital, tapi masih terkendala alat nih Mas. Nah ini solusinya gimana Mas? Sebenarnya tidak harus seperti itu sih Mas. Yo mengketoke wae naik keramat itu. Ya misalnya saya contohkan di keramat ya karena saya tidur di studio juga gitu. Jadi ini yo ngerti. Jadi kalau di keramat itu mungkin fotonya itu alatnya larang-larang. Padahal ya kayak orang ngode keramat ya, pinjeman. Itu punya majelis tablik hak pakai seperti itu. Nah untuk memulai dakwah itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itulah kemauan. Kalau banyak teori, pengen ini itu tapi tidak ada kemauan untuk bergerak ya sudah. Pertama kemauan. Yang kedua, ini jenengan punya ini Mas? Ini punya. Nah, HP ada. ini juga perangkat yang dapat kita temukan dengan Mana mudah. saja? Nah, di kantong kita ada lah. Nah, ini juga bisa menjadi piranti dakwah ini. Misalnya jenengan menge-share postingan itu juga jenengan termasuk bagian dari dakwah itu. Atau mungkin bisa membuat itu juga bisa menggunakan HP. Misalnya tulisan-tulisan quote-quote, terus kemudian dakwah-dakwah pendek itu bisa juga dari sini. Jadi menarik dakwah itu enggak harus di studio. Ya, enggak Ngirim harus. gambar pun bisa dakwah Ngirim ya. dakwah itu ngirim gambar itu bagian dari dakwah. Jenengan jempol misalnya postingan ini di jempol, nah, atau komentar itu juga merupakan bagian dari dakwah. Mendukung ya Mas? Mendukung. Jadi algoritmanya YouTube dan Facebook semakin suatu konten itu intinya gini, suatu konten itu semakin banyak dilihat, semakin dibutuhkan, semakin di apa jenenge? Like, di jempol, Nek wong di komen, di share. Nek wong mertamu kan dikapake sila semakin banyak lah yang Interaksi, interaksi seperti itu akan semakin mudah dan konten itu akan tersampaikan di mana saja seperti itu. Oke, kalau terus apa lagi mau alat ya? alat. Tentang alat itu kita nabung sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu. Yang penting ada kemampuan. Nah, itu saksinya itu Pak Nung itu kalau mau tampil itu bisa menceritakan gimana dulu perjuangan bikin beli HP aja perjuangannya pakai negosiasi lama. Bahkan saya masih teringat sampai sekarang ya Mas ya. Jadi dulu mau bikin konten namanya Inspirasi Ramadan. Inspirasi Ramadan sudah izin ke salah satu ustadz seperti itu. Pak nyuwun ngapunten badhe syuting nyuwun materi lah intinya seperti itu. Materi untuk inspirasi untuk diisi untuk mengisi di bulan Ramadan seperti itu. Ketika kita ke sana, kita kan bawa cuma 3 HP sama tripod sama lampu. Lampu aja lampu pokoknya lampu taman Mas. Kayak gini loh Mas. Blereng-blereng. Nah, ini seperti itu. Jadi perjalanannya itu tidak harus pakai alat zaman. Bahkan streaming kita pada malam hari ini itu biasanya kita pakai handycam yang harganya di atas 10 ya. Nah, ini cuma 500.000 itu sudah sampai mana-mana. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut alat itu tidak harus mahal seperti itu. Tapi ya memang multimedia itu tidak murah Mas, multimedia itu Mas. Multimedia itu sebenarnya mahal, tapi bagaimana kreativitas kita, bagaimana kita mengakali alat-alat itu biar dengan alat minimalis menghasilkan kualitas yang maksimalis. Masya Allah. Kuat ini Mas. Proses 2021. Oke Mas, kalau kita tadi ngomongin dakwah digital, tadi seperti yang Mas Said bilang, bisa lewat WhatsApp, terus Instagram, terus ada TikTok. Nah, TikTok kan itu baru booming-boomingnya nih. Nah, itu baru kita mau ke sana Mbak. Soalnya apa ya Mbak yo, operator TikTok itu cari orang itu sulit deh. Mungkin meten-meten gini ya TikTok ya juga-juga itu kan rasa juga jadi rasa TikTok lah seperti itu. Mungkin Mbak Ais bersedia merekrut saya. Iya. Ahli TikTok. Kita komunitas yang welcome, siapa saja yang mau gabung silahkan gabung. Kalau nanti tidak kuat nanti biar keluar sendiri dari grup seperti itu. Seleksi alam. Jadi enak-enak aja. Ini Pak Nung. Harusnya Pak Nung ini Pak Nung ada hadir di sini ini.
Salam Salam papat. Apa Ini sih artinya? boleh diminum ya Mas ya? Nah, boleh. Aku Monggo. masa tamu minum duluan ya wagu tuh, Mas. Wah. Ya harus tamunya dulu dong. Mas. Kudune Monggo, hostnya Mas. dulu. Hostnya. Kok Monggo, Mbak Es, bareng-bareng? monggo. Monggo. Oh, gimana so? Aku minum sih. Lah wis dibuka maskernya Oh, mbok sing iya, kalian. tutupnya. Akhirnya diombe-ombe iki kok. Kok mah aku sikit loh ini. Ini sambil jeda break. Ini disupport dari siapa, Mas? Ini dari Gi Coffee, ada di belakang kios Pak Bapang. Dan untuk teman-teman yang ingin ikut mensupport dakwah di AMM Pak Bapang ini, di tim keramat juga, di pokoknya dakwah online nanti bisa ikut berdonasi melalui rekening Lais BCM Bantul di nomor rekeningnya 711 410 4455. Nanti dimasukkan kode uniknya ya. Kodenya 21. Jadi misal 10.000 ya 10021 seperti itu ya. Jadi nanti biar tahu ini untuk dakwah online kita Oke. seperti itu. 21 itu artinya apa, Mas? 21 itu dua itu selalu bersama. Wes. Kita harus bersama-sama dalam memajukan dakwah online ini. Satunya. Satunya itu satu tekad untuk siapa? Untuk apa namanya? Untuk Mencari ridho Allah. Cocok nggih? 21 seperti itu. 21. Oh, iya. Oke. Ini kan dua juga ini. Moderatornya dua, satu pematerinya. Oh. Mungkin besok dibalik. Amin. Moderatornya satu, pematerinya dua. Oke, bisa itu. Mungkin tambah lagi juga bisa. Apa-apa ini? Moderatornya 5, Oh. Keroyokan Mas. pematerinya 1. Konsumen Mas Mas. Lah nyiapke. Mungkin Mbak Ais mau tanya-tanya lagi tentang dakwah digital nih Mbak. Apa aja nih Mbak yang ingin diulik nih? Karena unik ya dakwah online tuh. Yo, dakwah ra ketok iki, Mas. Dakwah ra ketok. Nah, misalnya dakwah nganggo panganan kan ketok. Digital iki opo ra ketok? Ra ketok tapi ono gambare to. Tapi tuh kadang tuh dari teman-teman kita di lingkungan kita gitu loh. Itu tuh kadang ada yang ngemengke, wah alah gur nge-share kok ngene wae. Seperti itu gimana Mas? Wah, jangan terlalu menyepelekan perbuatan yang sedikit. Betul. Barangkali loh Mbak jenengan bisa masuk surga gara-gara nundul like Masya atau Allah. share seperti itu. Siapa tahu Mas Said. Kok minum dulu ya Mas ya? Wah ya sedikit mau kon minum iki Mbak Is, Berdek monggo. ya. Kowe ora nggo sedotan Dipengen Mbak Is. ya? Kok ora nggo sedotan, kowe nggo sedotan itu. Bonus. Pokoknya di sini ada bonusnya sedotan. Guys, Apalagi Mas bonusnya? gorengan nih. Oh gorengan. Pokoknya apa nih harus ngobrol Ini apa sambil nih? nunggu Mbak Ais selesai minum, tak tambah pertanyaan lagi Mas Rosid. Iki ora pertanyaan koyo apa wae aku Ya kan ditakoni. ngobrol. Kalau nggak ditanya nggak jawab no. Ada kan interaksi itu terjadi ketika ada dua hal yang ditanyakan. Oh, dua hal oke. Ada Pokoknya ngono iki lah. apa Saling jenenge, saling bertukar. bertanya dan menjawab. Ah, iya betul. Dua tadi, 21. 21. Jadi terkait dengan yang sampaikan tadi, dakwah itu tidak melulu tentang yuk ngaji. Itu ternyata tidak ya Mas Rosid ya. Ya, Jadi cukup nge-like terus share informasi itu sudah termasuk dakwah ya Mas Rosid ya. Gini, misalnya ayat-ayat nih kok ayat-ayat dari Quran, terus hadis-hadis, terus kata-kata halo Diana. Nggih. Ya, terima kasih. Halo juga halo. Kata-kata motivasi, terus kata-kata bijak seperti itu. Salah satunya quote-nya Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Wah, itu dalam banget toh. Harus share seperti itu. Maknanya itu dalam seperti itu, sedalam lautan. Seperti itu Mas Said. Jadi Mbak Is Mungkin mau tanya apa? apa lagi? Gue tahu Mas Said ya. Oh iya, siap. Gimana Mas? Mungkin bagi dari Mas Said nih melihat dakwah sing seperti ini mungkin kedepannya piye Mas Said? Mau dibikin seperti apa nih Pak Bapang ini? Nek saya ya Mas ya. Sebagai salah satu jenderalnya di Pak Bapang ini. Sekjen. Genep-genep. Jadi nek saya mengamati ya Mas Rosid, Mbak Ais dan teman-teman semuanya,
sekarang itu nek ngajak yang muda-muda ngaji, duduk, ngrungokne wong ceramah itu agak kurang menarik ya Mas Rosid ya. Kecuali sudah dari Iya, niat. kecuali memang niat Dari hati. lillahi ta'ala ya. Jadi nyuwun sewu ini bukan terus mengejat semuanya ya enggak. Tapi kalau kita amati anak-anak muda itu tertarik untuk nyekel HP, neng kamar, handsetan, delok, wis lebih enak. Enggak usah keluar rumah segala macam. Jadi menurut saya menarik ketika dakwah ini mulai di online kan Mas Rosid. Jadi betul. semua orang bisa mengakses, tinggal nunul, terus ditinggal nggarap tugas pun masih bisa nyetel karena kadang saya kalau malam Kemis tiap hari Rabu itu kalau ada tugas itu juga sambil ngerengeng-rengeng ini Keramat Bantul ini kan jadi disambi pun bisa gitu kan Mas Rosid. Iya, bisa. Bahkan kadang itu ada yang gini Mas, cuma presensi doang hadir. Lah itu orangnya kemana nggak tahu. Habis itu live ya. Ini rahasia dapur ini. Ini apa namanya Ada yang menyapa lagi nih kitanya Mas. Dibaca dulu yang Oh menyapa. iya siap. Dari Pak Zainal Arifin, keren. Oh terima kasih banyak Pak Terima kasih, atas. Pak Pak. Yaya itu siapa Mas? Mungkin bisa diterangkan. Oh, iya. Oh, mungkin ada pemirsa-pemirsa yang belum kenal. Mungkin di depan-depan ini yang baru makan ini mungkin belum kenal Pak Zainal. Iya, Pak ya. Silakan, Mas. Pak Zainal salah satu aktivis juga di cabang Bantul. Beliau sebagai kepala kantor di Laism BCM Bantul yang telah mendukung acara pada malam hari ini juga. Jadi kalau mau infak sedekah bisa lewat Laism BCM Bantul. Insya Allah nanti Rekeningnya Mas. Oh rekeningnya, oke saya ulang lagi ya. Oh iya, diulang. Rekeningnya 711-410-4455, kode bank 451. Jangan lupa cantumkan kode uniknya berapa Mbak Is? 21. Kita 21. menjadi satu. Wah, asik. Pokoknya Mantep. Dakwah online, mantep. bersinar-sinar, ada Mas. Dakwahnya. Seperti Sang Surya Mas. Sang surya tetap bersinar. Kalau keramat itu mencerahkan Indonesia, Mas. Kalau Mas Kotok menyuarakan kebaikan. Menyuarakan kebaikan. Jadi ini mencerahkan Indonesia dan menyuarakan kebaikan. Masya Allah. Seperti itu. Gimana? Gimana di AIS ini? Kayak mau tanya sesuatu tadi. Orang mau menanggapi mencerahkan itu yang mencerahkan seperti apa? Mungkin tanya lagi sih Mas. Oh, tanya lagi. Ya, kan biar. Tanya apa Mbak? Kan di era kita ini kan TikTok ini lagi booming banget nih Mas. Oh. Nah, Keramat ini punya inisiatif nggak ke depannya buat konten-konten di TikTok gitu? Oh, harus itu Mbak, karena kita mengikuti pasar Mbak. Ibaratnya kita jualan ya, jualan itu kan pasar inginkan apa, kita harus mengikuti. Mungkin Mbak Ais ya, kita rekrut menjadi TikTokers. relawan. Relawan TikTok. Relawan TikTok. Rela oke. tangiawan. Rela dan setia kawan relawan. Asik. Wis. Ini Gitu ada- di AIS ini mungkin. apa lagi ini? Ini Wah, siapa menarik ini ya. Siapa Dari Asmi Fauzi, Siapa ini, Mas? Ketua Oh, nih. PCPM Pajangan. Wis. Izin bertanya Tats. Wah, Wah, gimana kabotan? izin pertama Yai. Gimana caranya nulari teman-teman? Wah, nulari nih kayak virus ya nulari ya. Teman-teman biar mau ikutan kajian nggih, nyuwun Mantap. tips-tipsnya nuwun. Nah, ini jadi Mas Asmi ini pengen tahu carane nulari teman-temannya biar mau ikut kajian online. Nah, itu caranya relatif setiap orang beda-beda ya caranya ya. Kalau itu ada pernah tahu atau pernah mendengar santri kintilan? Pernah. Nah, gimana itu? Dulu saya juga gitu Mas. Oh, gitu. Intilan, Mas. Kintil Mbak Umi ya. Ah, ini iya. ya. Siapa Mbak Umi itu, guys? Yang punya umami Mas. Yang punya Umami Snack. Jadi nanti kalau pesan snack di Umami, Mas. Siap. Siap. Lazismu kalau mau ada acara pesan Umami Snack. Siap. Nah, tekan nanti iki mau mahlali to aku. Tekan Umami iki mau malen. Nulari Kintilan, teman-teman. kader kintilan. Nah, Iya. kader kintilan. Jadi diajak. Nah, kalau online gimana? Kalau online, nah kita ajak nonton bareng itu juga bisa. Diajak di kafe, mungkin di kafe mojok di sana. Di sana ada pojokan. Nah, di sana mojok cah loro anu Ya, jangan rumah ke berdua pengajian. dong. Nah, lanang kabeh ra apa-apa, Mbak. Ora, Sambil pesan ini lemon tea. Itu apa, Mbak? Lemon tea juga Lemon tea Mas. juga ini.
Yang ini apa nih Mas? Ini gorengan. Oh ini bukan, ini suro ini. Properti. Ini suro. Seperti itu. Jadi triknya itu macam-macam. Mungkin bisa dijabreni bedino. Enak dijabreni hati-hati Mas, jangan setiap terus jabreni terus. Kan bahayanya gini, nomor Anda diblokir. Jangan Aneh ya, gimana? setiap hari nge-share kayak gitu nih. Iya. Dan dia nggak nyaman. Dan kalau orang itu merasa nyaman, mau kita ajak kemana saja kan enak lah Mas. Ya wes. Cocok. Masuk. Quotes 2021. Udah berapa nih quotes-nya nih? Semakin Banyak malam semakin mantep ini Mas Rosid. Semakin Iya, hangat Mas, ya. ini Mas. Semakin hangat. Ketuk jam 11 kuat aku. Aku ya ora kuat Mas, tekoni terus aku Mas. Besok iki aku piket nang Dukcapil. Bisa dikenalkan juga di hari Sabtu Dukcapil juga masuk Mas. Wah, besok pelayanan sampai jam 11 ya, jam 8 sampai jam 11. Ini dari dakwah online kita juga bisa menyampaikan informasi ya Mas ya? Iya, menyampaikan informasi bisa. Informasi dari pemerintah bisa. Dari dakwah tidak harus Tentang ayat, tentang surga, tentang neraka itu tidak melulu tentang seperti itu ya Mas ya? Tapi mungkin bisa diselingi dengan info-info apa Oh, seperti oke. itu. Jadi biar menarik. Ya, Ras paneng. kalau sudah menarik, orang sering mendelok ya apa bahasanya? Melihat. Nah, melihat ini kalau melototi ya loh, menikmati. Dan meresapi. Wah. Nanti kita selipkan ayat-ayat Quran di situ, pesan-pesan kebaikan, pesan dakwah. Mainnya halus. Kalau sudah kecantol gimana Mas? Mau kita ajak kemana saja? Melu. Pasti melu. Gas. Seperti itu. Oh ya, Seperti Mas Dito ini. Wah. Gimana Mas? Dulu zaman IPM itu. Sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Dia nangel. Diundangi ora tau teko. Saya kira diundangi teko dhewe. Saya kira diundangi nyiapke alat barang lho iki. Alatnya tidak murah ini, mahal ini. Tadi Mbak Es mau tanya sesuatu Mas tadi. Jadi dakwah online, dakwah digital itu juga enggak melulu tentang kita menyampaikan kebaikan, tapi juga banyak yang bisa kita lakukan nih Mas. Contohnya tadi menyampaikan informasi, terus kita membantu teman-teman juga nih untuk mempromosikan usahanya seperti produk Umami, Utomo Fashion. Yang mau iklan hubungi nomor Kramat Mandul. Mantap. Atau nomornya Mas Said bisa. Atau nomornya siapa Mbak Ais? Nomorku ya oleh. Biasanya nek nggon aku iki do nganu malah do tekon admin duk barang aja. Wah, salah nomor iki. Wah nih. Orang siapa mana iki? Ada tips nih. Gimana? Ada 4 tips. Wah. Tipsnya yang pertama, gelem ngelakoni, tahan banting sak kabeh. Yang nomor 3, ono logistik. Nah, ini terpenting nih. Yang keempat, ojo kakean sambat. Asik. Sing penting nomor 4 kuwi. Yang kelima, wani nekat. Yang keenam, istiqomah. Tambahi. Yang keenam, saya tak mikir sih. Kepitu. Oh, pitu. Apa mau dibalani ini ndak lali iki? Ndak lali. 1, gelem ngelakoni. SDM berarti itu ya. SDM. Oh, ini kita kupas saja Mas Rosid. Menarik ini. Jadi dari 4 tips ini kita kupas nih. Menarik loh. Yang pertama tadi gelem ngelakoni itu gimana Mas maksudnya Mas? Gelem ngelakoni dalam artian gini, kan mungkin banyak banyak buku-buku teori-teori itu ya. Yang dakwah itu harus gini. Tapi ketika tidak ada yang lakoni, itu jalan enggak? Seperti yang tadi saya katakan tadi. Aku pengen. Jadi langkah ke 1000 itu dimulai dari langkah yang pertama, betul enggak? Betul. Nah. Pengen maem tapi memang wae. Ya enggak bakal datang ya, ras itu mboten warak. Pangan semut kok. Seperti itu. Ras itu maem. Piye? Di piye? Terus nih yang kedua nih. Tahan banting sak kabeh Mas. Nah, tahan banting sak kabeh itu dalam artian gini, wani tombo. Kiai Dahlan itu mengajarkan yang intinya gini. Orang itu apa ya kayak gini? Apa malah itu aku? Alon-alon Mas. Berani berkorban dengan jiwa, dengan jiwanya itu karena apa jenenge alali aku. Gusti Allah itu pasti
mengambil nyawamu seperti itu. Tapi intinya gini, beranikah kamu berkorban dengan hartamu? Kelingan. Kan belum tentu toh berkorban dengan harta benda seperti itu. Yang dicontohkan Mbah Dahlan itu dulu itu menjual properti ketika guru-guru Ya untuk biaya gaji guru kan ya. gaji guru Dan akhirnya nggak jadi dibeli karena jadi semuanya ya kan disedekahkan. Disedekahkan, Masya Allah. Wah, kamu berarti kurang moco-moco yang seperti itu ya Mas. Ini mungkin besok bisa kita undang nih pakar-pakar Muhammadiyah ya. Nanti bisa kita ulik-ulik juga Mbak Ais ya. Betul. Besok kita undang tentang materi kemuhammadian. Jadi Mantap. bagaimana Mbah Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu mungkin bisa kita kupas ya Mas ya. Jadi biar tahu Muhammadiyah itu jopo jero. Tidak hanya ramen jopo itu sih. Tahan banting seperti itu. Jadi wani tombok rame mbok tombok tapi awake dhewe ya wani tombok seperti itu. Misalnya kurang alat, kurang kabel, ngenteni proposal kesukaan kabel rego 20.000 ya wani tombok. Seperti Mas Dito ini tadi mau tombok itu. Ini berarti dihibahkan ya ini ya alat-alat ini. Oh Mbak ini. Dihibahkan. Wah. Ya terima kasih untuk Pak Kepala SD Unggulan Aisyah Bantul yang telah mensupport acara pada malam hari ini ya. Untuk ngobrol-ngobrol. Jadi luar biasa sekali support dukungannya ini Mbak Ais dari teman-teman. Insya Allah ketika kita ikhlas tulus untuk menjalankan dakwah ini, membantu dakwah, entah membantu dalam wujud tenaga, pikiran, uang, segala macam. Komen, share, komen itu sudah terhitung pahala insya Allah. Insya Allah. Ini dibalinnya Mas. Sponsornya sekolah dibalin tidak lali. Iya Mbak Ais yo. Sponsor kita pada malam hari ini ada banyak nih Mas. Yang pertama ada internet support dari Fasminfo, dari Diskominfo Kabupaten Bandung ya Mas. Betul sekali. Terus selanjutnya ada Utomo Fashion. Mana itu letaknya Mbak? Itu loh Mas yang di pojokan Bantul. Oh. Yang terkenal itu loh Mas. Wah, aku beli tuh katok neng kono Mbak. Apa katok ya Mbak? Kualitasnya terjamin pokoknya. Oh, jaminan kualitas. Seperti itu. Oh, katokmu yo iki Mas koyone Mas itu neng kono ya Mas yo. Harmoni ora kok dikira ora promosi, nek muni kok ngapusi. Bingung aku. Oke, yang selanjutnya ada Umami Snack. Terus ini dari Umami Snack ini, terus dari Garasi Digital. Dari Garasi Digital. SDU. Terus siapa lagi Mas Said? Itu headphone-nya dari Majelis Tabligh. Hak pakai menggunakan. Mantap. Garasi Digital. Klinik ambulan. Jahit Pak Baroni. Lalu ada apa lagi nih? G Coffee. Monggo teman-teman yang ingin internetan bisa langsung ke Kim Fasminfo di belakang Kios Pak Bapang di sebelah utara Prolog Gym. Nah, ini promosi gym juga ini. Ini sambil nge-gym sambil internetan sambil dakwah. Mantap. Neng G Cafe. Angkringan loji kabeh sebutke wong. Kabeh sebutke. Dakwah. Gone syahdu Mas. Mungkin bisa buka di IG-nya Mbak. IG-nya apa Mbak? Oh iya, ada IG-nya bisa dibuka di aku juga lupa ya Mas. Wah, mungkin Mas Space. G Art Space. Nek nggone internet iki apa Mas? Mbak, Mas IG-ne apa jenenge gone Mas? Kalau di internet Loji Dakwah ya. Loji Dakwah itu IG-nya apa? Kim Fasminfo Palbabang. Kim Fasminfo Palbabang. Bisa nih diramein, jangan lupa di-follow. Dan syahdu, tempatnya syahdu. Terus apa lagi? Apa lagi nih? Parkirannya luas. Betul. Dengan backsound suara kendaraan bermotor. Syahdu. Mau beli apa aja deket. Banyak cocok sambil internetan, sambil dakwah, ngrungokke sambil nge-gym, wis lengkap pokoknya. Sing ra iso mau bilang sayang Mas. Ilmu olahraga. Iki mau tipe apa nek dilanjutke meneh kali iki kok. Terus yang ketiga apa Mbak Ais? Ais yo lali. Yang ketiga ono logistik Mas. Ono logistik. Logika tanpa logistik itu biasanya tidak jalan. Kecuali sudah sarapan dulu itu baru jalan. Jadi alhamdulillah ketika di Kramat itu
Kemarin kita share apa kae? Pertama nih Kang share apa tuh ya iki? Ngerti-ngerti ono sego sak Magicom. Seperti itu. Roti bakar. Oh. Martabak. Terus tak share di grup. Di grup iki wis ono segone sak cething. Ngerti-ngerti ono sing japri lawuhe seperti itu. Jadi yo alhamdulillah ada yang tanggap. Jadi karena di studio tidak ada logistik itu yo ngono dalan iki Logika tidak akan jalan. Bayangkan Mas. Mungkin ada cerita menarik nih Mas tentang logistik nih Mas. Wah, logistik itu penting Mas. Kalau nggak ada logistik ya mesake lho Mas, adem-adem masa Covid ngene iku. Lah kok nek matuk nggak ada garansinya masalahnya itu. Kayaknya bukan garansi, Lah, garansi. garansi, oh ini garansi. Sekali. Semangat Mas Garin. Nah, seperti itu. Teman-teman yang mau nyumbang logistik mungkin bisa diarahkan kemana Mas? Nanti bisa kalau tidak bisa nganter dalam bentuk makanan bisa transfer. Oh, transfer. Disebutkan rekeningnya Mbak Ais apal enggak? Apal mboten? Boten nih. Mungkin Mas Said? Oke. Ke rekening BSI 711410445. Kode bank 451. Jangan lupa cantumkan kode unik berapa Mbak? 21. Oke. Aku kamu jadi satu. Iya. Kapan? Oh ya, kode bank itu bisa dilihat. Kodenya bisa dilihat di pamflet kita ya, yang di share-share itu ada di sebelah bawah. Dalam dakwah mencerahkan Indonesia. Tagline-nya Rahmat. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga termasuk ganjaran pahala insya Allah. Klik loncengnya juga, ting dung. Pokoknya intinya ketika nge-like itu diniatkan semata-mata karena Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bijak banget ya aku. Wah, saya 2021 di Iya, Ais. aku udah ngono kuat sih. Kuat Terus- itu tidak, Yang apa lagi tipsnya nih Mbak Ais? Terus yang keempat nih Mas, ojo kangen sambat. Wah ini. Wah, ini yang disingkat berat. jadi apa? Ojo kakek sambat itu. OKS. OKS. Yang mau pesan kaos bisa lewat saya. Yang mau ikut daftar komunitas OKS nanti 10%. diklatnya berat itu Mas. Siksa tenanan. Wah, seksual tenan. Jadi Merasa jadi kena ambulan 1 tahun full. Wes, pokoknya jadi kena ambulan ngangkati jenazah barang ae. Terus kemudian angkat-angkat barang dan sebagainya nanti bisa hubungi Kang Nung ya. Diklatnya setahun full kalau lolos jadi komunitas OKS seperti itu. Ya. Ojo kakean sambat itu yang kayaknya angel dilakukan sebenarnya. Nek saya amati ini di status WA itu mesti do sambat di sing apa jenenge diseneni sapa, diseneni misale Dito seneni kepala sekolah. Sambat ning anu. Tapi nek Dito jarang sih. Itu ada, tapi bukan Dito ya, Dito itu cuma contoh. Terus kemudian di jalan menemukan sesuatu yang tidak mengenakan baginya misalnya. Ada yang motor, ada ibu-ibu sen ke kanan belok ke kiri misalnya, terus bikin status seperti itu. peran. Sambat. Sambatan. Seperti itu. Harga barang naik, sambat. Ya jangan naik tenan ya naik kayak ngono ya. Dong di bojo. Sambat. Sahabat tuh Gusti Allah. Boleh sambati, tapi jangan di status ya. Ya, sama Gusti Allah langsung Oh. face to face. Ojo kangen sambat digoleki Mas. Yes. Ini kuat AIS 2021 ini. Orang sahabat tapi ya digoleki. Kembali ke dakwah digital lagi. Ojo kakek sambat di dakwah digital tuh apalagi Mas Rosid? Ojo kokan sambat, lah itu tadi. Jangan mengeser-ser sambat-sambat itu loh, karena energi negatif itu semakin di-share, semakin Mempengaruhi orang lain dengan cepatnya ya. meresap ke dalam tubuh lewat pikiran-pikiran itu wes menyebabkan orang itu akan tidak semangat lagi. Betul. Ya Mbak Ais. Betul sekali. Misalnya nek di AIS disugesti, di AIS ki pinter, di AIS ndenake seneng ora. Masya Allah, Berbunga-bunga seneng wae. aku. Ora iso turu terus. Kok terus bare kuwi di AIS sesuk menune sing enak-enak ya, oh siap, langsung siap. Tapi nek di misale iki AIS iki lemu kuwi kok ngono 80 kilo ya mesti Iki esuk kon curhat nang pripun ya, nyiapke di AIS esuk siapke panganan ya wah gah
tuku dhewe kono Mas. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya sambat itu boleh tapi yo Pada tempatnya. pada tempatnya ya, Betul. Nah, pada ini kuat tempatnya. ini Mas. Sambatlah pada tempatnya. Masya Allah. Wes. Malam hari ini kita menciptakan banyak quote teman-teman. Kita Catat ya ngobrol. teman-teman. Nanti di dinding G Coffee ini bisa dibikinkan itu quote-quote. Wah, ra cukup iki kok Mas. Ra cukup iki kok. Bikin kaos mungkin seperti itu ya. OKS sudah ada loh Mas, ojo kakean sambat. Tapi kadang sambat. Hah? Ojo kakean sambat 2021. Nanti bisa pesan di Mas Said ya, atau bisa pesan di tempatnya Kang Nung. Kalau mau ikut grup komunitas Ojo Kakean Sambat, hubungi Kang Nung, nanti diklatnya jangan lupa setahun full. Mantap. Kalau lulus dapat sertifikat. Diajak keluar kota naik ambulan, berwisata dan apa jenenge? Mantap. Menolong. Dan apa ya, jangan sepelekan apa profesi seperti itu karena koncone akeh ngono kuwi. Dikenal banyak orang. Relasinya banyak. Relasinya banyak sekali. Aku nganti kaget kok dikenalan nganti wong pojok Jawa kulon tekan wetan iki ono wae. Nah, seperti itu. Bahkan jenengan nek metani kan Mbak sak per kabupaten tak kira ya ono kan Mbak. Mesti ono kan. Dadi nek arep jalan ke Jakarta ngono ki nek ra muni nggawa jenazah apa ki ya kon mandeg. Itu termasuk Kadang-kadang salah satu dari dakwah online-nya loh Mas. Nah, iya efek dari dakwah. Iya, jadi dari dakwah online itu kita bisa punya relasi banyak. Betul nggih? Mendekatkan yang jauh, merapatkan yang dekat, dan menyatukan yang sudah ada. Wes. Masya Allah. Dakwah online ya, dakwah online. Patah Pokoknya ngomong anu. pokoknya. Ketika dia nyaman, mau kita ajak kemana saja pasti ngikut. Waduh, Terus pokoknya tambah bengi tambah panas. tambah panas. Oke. Neng wedange tambah adem Mas, ora ono tutupe. Nah, aku ono sih tambah ada. Tapi Oke. pikirannya tetap ada. Oke, pokoknya pikiran kan harus tetap dingin ya ketika netizen itu kan kadang sok rondo nyelekit. Tapi kan sering tuh Mas, dakwah online di komen opo iki. Oh, adisi ono ora iki. Kan mesti ada ya Mas kayak gitu Mas ya. Nah, Itu gimana untuk menghadapi Mas itu untuk netizen ini siapa tahu biasanya mereka itu belum tahu aja. Jadi tugas kita memberitahu. Atau biasanya yang seperti itu biasanya dia itu bukan orang. Aduh, apa itu Mas? Maksudnya gimana? Orang yang dibayar. Iya, No, Buzzer. buzzer. Jadi satu orang memiliki 15 akun atau berapa. Dan ini penting loh bikin buzzer itu. Di kita bukan buzzer tapi opinion public. Public opinion. Wah, kualek ya. Nek kantor kualek ya ora kepenak Mas Digo Mas. Nah, kita butuh public opinion. Jadi dengan teman-teman komen, share, terus kemudian nundul jempol itu juga termasuk public opinion. Jadi ketika itu banyak di komen, ketika banyak di like, itu kan orang-orang yang awam itu delok wah iki berbobot iki. Terus berbobot ya guys. Berbobot. Aman. Ada yang menyapa lagi nggak nih Mas Aid? Belum masih Ada. terakhir ini dari pertanyaan Mungkin dari WhatsApp, dari WhatsApp, WhatsApp pribadi oke. ada enggak? ada dari Mas Garin tanya mau sampai kapan dakwah online Mas? Masya Allah. Coba Mas, coba. Keren loh ini mau sampai kapan ini menarik loh ini. Apakah ketika pandemi sudah selesai dakwah online-nya selesai? Wah, nek selesai iki koyone nganu Mas. Karena masalah itu tidak selesai-selesai toh Mas. Makanya dakwah itu juga sebagai solusi itu harus jalan terus. Seperti itu. Kalau ditanya nih Mas Rosid kan udah sibuk nih. Jadi Sibuk salah satu jadi abdi apa? negara juga. Pernah nggak Mas terpikir wis lah tak culke wae dakwah online ini biar dilanjutkan Mas Garin, Mas Dito, Mas Anas, Mas Fatan dan segala macam itu biar dilanjutkan sama mereka nih. Pernah nggak seperti Wah, itu? ini berat ini Mas pertanyaanmu. Jadi dalam suatu kegiatan atau organisasi itu memang dibutuhkan adanya perkaderan. Jadi memang tidak selamanya saya ngurusi keramat sebagai panitia tambal sulam itu tidak selamanya seperti itu. Jadi di kemudian hari memang harus ada orang-orang yang harus tampil
untuk mengurusi itu tidak hanya di belakang layar atau sebagai penikmat atau seksi hura-hura seperti itu. Tapi ada orang-orang yang yuk tampil seperti itu di mungkin dia bagiannya di bagian Mas Dito utak-utak setrum atau mungkin bagian lighting seperti Mas Garin atau bagian ini konsumsi seperti DI seperti itu. Nah, ya memang kadang itu terbesit seperti itu karena mungkin kesibukan di di pekerjaan ya. Di tempat saya itu kan dari jam 7:30 sampai jam 3:30 sore ya di kantor itu. Ya mungkin kesel tenan karena berinteraksi dan ngurusi masyarakat itu ya kesel gitu. Tapi kembali lagi dengan tujuan kita dengan kita itu dibutuhkan banyak orang. Kehadiran kita itu dibutuhkan banyak karena kita berhenti di sini kita lagi sih arep anu sapa karena sampai sekarang itu belum ada yang muncul seperti itu. Nah, beberapa orang itu ngurus anu keramat pasti nang aku padahal yo banyak orang tahu sebenarnya tuh ada Mas Dito, ada Mas Dipa seperti itu. Jadi saya rada untuk meninggalkan saat ini tapi ya si rada abot. Tapi untuk kedepannya itu memang harus saya tinggalkan karena tidak selamanya saya mengurusi itu. Mungkin saya akan pindah ke dengan cara-cara yang lain seperti itu. Seperti itu Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, penguat Mas Rosyid masih ikut nih, ikut apa ya? Menggerakkan keramat itu kebaikan berfastabiqul khairat. Jadi motivasinya terus wah aku tuh harus ikut nih. Ini yang pesen apa ini? Ayo gini Mas Nung, mungkin bisa kesini dulu. Nih, monggo Mas Nung. Piye? Oh iya. Mau pertanyaannya mana? Motivasinya. Saya menguatkan Mas Rosyid. Aku tuh harus aku kudu menyiarkan kebaikan ini sampai saat ini sampai besok. Dalam banget ini. Intan surullah yang surkum wa isabit amakum. Sabit apa Mas? Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia kembali dan meneguhkan kedudukan. Betul nggih? Lepas nggih. Kemudian Al-Imran 104 yang ayat Muhammadiyah itu ada oleh ngarani wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf dan nahi munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, seperti itu. Seperti itu. Kalau di TPA itu ada lagi. Kalau ada 100 ustadz, saya yang ke 100. Kalau ada 10 ustadz, saya yang ke 10. Kalau ada 1 ustadz, itulah saya. Seperti itu. Itu mungkin quote-quote yang memotivasi kita. Seperti itu Mas Said. Karena tidak semua orang itu diberi kesempatan untuk seperti ini. Seperti itu. Mungkin ada yang terlalu sibuk bekerja dari pulang pagi. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Pagi, pulang pagi. Terus dakwahnya itu di mana? Ada kesempatan berdakwahnya di mana? Itu kan enggak ada. Seperti itu Mas. Jadi harus disyukuri. Kok tambah panas ya, tambah sumuk iki. Diobesi. Minum. Monggo. Mbak, ada pertanyaan lagi Mbak terkait dakwah online ini. Oh ya, satu lagi nih. Kan ini udah beberapa bulan, udah ada setahun belum sih Mas? Keramat online nih. Keramat online itu udah setahun. Setahun udah ada ya? Sudah setahun. Cerita-cerita unik, cerita-cerita menarik nih dari selama keramat dakwah secara online nih. Yang makin mengkeramat ini ya. Mengkeramat. Yang makin mencerahkan Indonesia gitu. Itu ada nggak Mas? Dulu itu pertama kali kita online itu kabelnya kesampar Mas. Jadi ustadznya sudah menyampaikan panjang lebar kali tinggi tidak masuk streaming, sudah diprotes seperti itu. Yang kedua
nyeting sound. Karena kalau kita bongkar pasang seperti itu kan tidak selamanya itu bongkar pasang langsung jadi. Mungkin ada kabelnya rada aus, rada apa seperti itu. Itu mesti ngangung seperti itu. Seperti ini tadi, Mbak ya. Kita rencanakan online jam 8, tapi tidak bisa karena ya ungkak seperti itu. Tuh. Terus kemudian pernah di prank Ustadz. Jadi sebelum beberapa jam sebelum live pamit tidak bisa. Pak tamu ketika kita kebingungan cari Ustadz pengganti, bila lagi uduk-uduk teko. Wah, pernah kena prank. Terus kemudian ketika dulu tidak ada subsidi, misalnya itu logistik seperti tadi yang dikatakan bos Presiden OKS, logika tidak jalan tanpa logistik ya. Dulu bicaranya itu logistik ya, seperti itu. Nah, ya itu suka dunia seperti itu. Terus kemudian mungkin beberapa materi yang kurang sesuai atau gimana, atau kemajuan lah boso apa jenenge? Bosone Pak Jono itu kemajuan materinya yang disampaikan seperti itu. Terus kemudian belum lama ini ustadznya sudah ada, moderatornya belum ada. Terus ada acara sudah ditutup tapi belum waktunya. Jadi harus jadi operator itu jadi panitia tambal sulam seperti itu. Terus kemudian moderatornya nggak ada. Dulu pernah live moderatornya nggak ada. Jadi operator ya harus jadi ngerangkap jadi moderator. Operator dan Dua moderator. peran ya? Dua peran jadi satu. Ya kan kode 21. Ora salah milih 21. Kode 21. Ingat ya teman-teman. Ingat. Mungkin Gitu. Terakhir closing statement nih, Tat. Oke, monggo Mas. Ojo kakean sambat. Apalagi Mas? Closing statement ojo kakean sambat. Bagi teman-teman yang mau bergabung di komunitas tim Keramat, komunitas dakwah digital Keramat, monggo bisa hubungi nomornya Keramat, mungkin sudah di-share di mana-mana ya, atau nanti jenengan bisa cari di Instagram atau di Facebook Keramat Bantul seperti itu, nanti ada WA-nya itu silakan menghubungi di sana. Kita bareng-bareng berdakwah di media sosial. Seperti itu. Kemudian tadi surat Muhammad ayat 7, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, seperti itu. Jadi, terus kemudian yang terakhir ayat Muhammadiyah tadi, Al-Imran 104, adalah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka adalah orang yang beruntung, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Dan terakhir, Berarti kalau bisa disimpulkan, dakwah online itu tidak mudah, tapi akan lebih mudah jika kita mau melakukannya dan mau berjuang bersama-sama. Seperti kode tadi ya, kita berdua jadi satu. Besok menyuarakan kebaikan ditambahilah slogannya ya, 21 ya. Mencerahkan Indonesia. Menyuarakan kebaikan. Menyatukan menjadi satu. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi ya Mbak Es ya, ini masih pemanasan. Jadi kita masih perbaikan ya Mbak Es untuk persiapan di outdoor. Karena kalau di indoor aja terus ya membosankan ya. Mungkin outdoor nanti ada yang mau nyumbang tempatnya, wes nang nggonku konsumsi beres seperti itu. Istilahnya diundang ya, bukan diundang apa ya? Difasilitasi. Sama ini kita juga butuh modem loh Mbak ini. Kalau nanti ada yang mau nyumbang modem, rekeningnya apa Mas rekeningnya? Monggo Mas. Kirim ke rekening Laismu pimpinan cabang Muhammadiyah Bantul di 711410445. Ya. Kode bank 451, itu Bank BSI Indonesia. Kodenya berapa Mbak Is? 21. Artinya? Kita berdua jadi satu. Soalnya tambah bengi tambah panas. Seperti itu.
Jangan lupa yang mau beli modem Anda investasi Akhirat. Jangka panjang. Pokoknya barang siapa yang menolak agama Allah termasuk berdurasi untuk dakwah ini insya Allah pahalanya akan mengalir sampai ke apapun. Insya Allah. Selama streaming itu terus diputar, maka selama itu pula pahala Anda mengalir. Amin. Bahasa marketing. Kudu seperti itu ya Selama teman-teman. modem itu digunakan, pahalanya akan tetap mengalir. Selama modem itu digunakan untuk streaming dan streamingnya dilihat oleh banyak orang dan diputer-puter setiap hari, insya Allah. Dan orangnya itu memperoleh manfaat dari acara itu. Dan mempraktekannya. Insya Allah. Amalannya mengalir. Wes. Di IC suaranya itu halus sekali. Mungkin teman-teman yang di belakang ingin tanya tentang Mas Rosid, tentang dakwah digital. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Wah, senake wis entek kan, Mas. Jangan tanya statusnya. Statusnya Mas Rais mahasiswa ya. Oke. Status masih mahasiswa, Mas. Mahasiswa. Status pelajar. Statusnya bodoh, statusnya. Status masih pelajar saya, Mas. Sesama status pelajar jangan saling mendahului. Oke, gitu ya teman-teman. Kita cukupkan ya Mbak Ais. Udah Mohon malam. doa restu dulu. Mohon doa restu. Mohon doa restu. Kita insya Allah akan terus tampil di hari apa Mbak Ais? Hari Jumat malam. Pukul berapa? Pukul 20. Pukul 8 ya. Insya Allah besok edisi ke-39. Besok insya Allah ada bocoran boleh disampaikan ini. Insya Allah besok kita kedatangan Mas Gusnul, Mas RW, Mas Bowo yang vokalis band RW. Zamannya Mbak Ais dulu ketika masih SMP. Wow. Biar nek delok nganggo cilik kae ya Mas, nganggo gendera kae. Nek saya sudah generasinya Smash. Smash iso. Boyband. Oh, boyband. Woi jenengan nek delok nganggo gendera kae Mas yo. Slang genderane. Saya ini mau saat ditutup ya Mbak Ais ya, saat ditutup malah. Wah, ini mah tambah panas meneh iki Mas. Mau tekan ngendi iki mau? Jangan lupa ya donasi modem ya, kita butuh modem yang mau donasi. Hubungilah Azizmu PCM Bantul. Kita butuh modem. Saya tidak minta loh ini. Kak, saya mau tanya Kak, kalau donasinya sound system boleh Kak? Boleh. Wis pokoknya alatnya apa wae kita tompo. Kita tompo. Kita tompo kita terima. Oke. Wah, itu bahasa Belanda ya Mas. Belanda pojokan. Pokoknya donasi apa wae diopo. Pokoknya demi kebaikan malah pokoknya mumpung dikasih kesehatan rezeki yang luas wes. Mungkin mau donasi mobil operasional juga boleh. Mas mau donasi tenaga boleh nggak? Oh boleh di IC ya. Saya butuh donasi TikTok ini Pak. Operator TikTok sama. Mau donasi kritikan juga boleh ya? Kritikan apa? Ya dikritik demi kebaikan kita. Ojo sambat, ojo mutung, dari kader ojo mutungan, betul. Itu masukan saya lebih kepada perhatian yang membangun ya, bentuk kasih sayang. Nah kritikannya koyone piye lho, pedes banget lho Mas. Awake dhewe dikrutuk-krutuk kanggo anu yo kritik kemeropok. Panas. Nek kritik-kritik bunyi hujan yo di atas genting. Tambah bengi. Enggak Mbak Ais bisa. Arep tuku snack jangan lupa diumami. Di closing kletuk-kletuk Mas. Kletuk-kletuk. Wah, kira rampung-rampung ini. Jangan lupa ya soundnya dari SDU ini suaranya seperti ini. Oke, modem. Jernih. Sekali lagi kita butuh modem. Untuk menyuarakan kebaikan. Kompori terus Bapak. Sama handycam ini Mas. Handycam. Webcamnya yang menyileh Pokoknya apa aja sumbangkan tenaga, pikiran, punya putra putri terbaik siap putri siap dibimbing di studio Keramat dan dakwah digital. Oh iya, aku belum lali iki. Belum lali. Boleh. Mungkin ada yang pengen belajar streaming, insya Allah kita siap memfasilitasi ya. Tapi nanti waktunya menyesuaikan karena dalam waktu-waktu ini kami baru garap laporan aktualisasi, udah rampung-rampung laporannya. Seperti itu. Mohon doa restunya semoga barokah dunia akhirat. Amin. Amin apa lagi? Oh iya. Oh ada yang tanya nih.
Oh, ini. Oh. Oke, kita translatekan dulu karena tidak masuk di mic Tidak ya. masuk di Oh, iya. mic. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Masyitoh dari Karasan tanya, bagaimana jika ingin bergabung menjadi tim dakwah digital ini, syaratnya gimana, daftarnya kemana, daftar ke Keramat atau di AMM-nya seperti apa, hubungi sopo, bayar piro, opo gratis, udu piye, penampilan menarik atau tidak, kirim CV, biaya pendaftaran piro seperti apa. Yang penting gelem sih kayak loh. Yang Ini pertama nggak harus gelem. bawa modem kan Mas kalau Oh daftar? enggak. Kalau daftar enggak harus pakai peti modem enggak. Gratis daftarnya itu. Yang penting Menghubunginya siapa Mas? Penting loh itu. ownernya Umami Snack. Berapa tadi? Jadi nanti bisa menghubungi teman-teman yang sudah gabung di AMM saya. Oke, nanti kalau di Brenggan bisa tanya Mas Garin atau Mas Fata, nanti ada Mas Dimas juga di Kadirojo, ada Mas Hafid. Kalau dari luar daerah Mas. Di luar daerah nanti bisa menghubungi Mas Dito. Mas Dito Oh, iya, Mas. Di SDU. Iya. Atau bisa juga lewat DM nih. Ada di Ah. IG-nya PR Arena Pal Bapang atau AMM Pal Bapang juga Atau di bisa. Keramat Bantul. Ada, ya, betul. Jangan sama lupa yang di-follow. baru akunnya Oh iya, heeh. Kim Fasminso Fasminfo. juga bisa. Oh, Kim, aku yo Kim rung apal Fasminfo aku Pal anyar Bapang. soalnya. Masih baru ya Mas. masih baru. Masih Yo. bau tuku. Semuanya bisa mengakses internet gratis Oh, oh. tanpa password asalkan untuk kegiatan yang positif. Betul. Seperti itu. Hashtagnya apa? Bijaklah. Apa kayak gitu? Nah, Bijak menggunakan internet. Dinggo nonton sing sahdu-sahdu lah ya untuk memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Sudah disediakan lungguhan Mas. Betul. Mojok bisa gelar kloso. Itu yang di pojok situ bisa digunakan mojok-mojok untuk garap tugas karena garap tugas itu butuh ketenangan Mas, gitu. Betul. Karena Ini itu tadi biasanya kayaknya mojok. sudah mau ditutup. Wah lah Balik yo. lagi. Lagi nggak apa-apa, udah Kita closing. juga namanya uji Butuh coba. apa ini. Mbak Ais? Butuh apa? Mod Kita butuh modem dan webcam. webcam. Ingat Nanti ya, gimana ini ini, Mas? insya Allah modem ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan memang Pak Bambang saja ya Mas ya. Tapi untuk semuanya dakwah yang mengajak pada kebaikan bisa kita fasilitasi ya Mas ya. Nenek kuotanya tuku dhewe. Iya. Tenang Mas, ada Fasminfo. Tak kira tenang Mas ada saya. Wes. Ternyata ada Pasminfo. Adalah azizmu. Syarat ketentuan berlaku ya. Iya. Sama webcam Mbak Ais ini yang urgent. Webcam dan modem. Mungkin yang mau donasi hubungi siapa Mas Said? Lah semua saya bantu. Nomornya berapa? 711410455. Kodenya berapa Mbak Is? Kodenya 21. Adanya dua. Artinya apa? Berjuang bersama-sama untuk satu visi dan misi. Berjuang. Jangan berdua, jangan berdua. Satu. Kita bersama-sama di sini atas nama Allah. Nggih. Kira rampung-rampung iki jam 10 iki san iki. Sesuk aku piket iki jam 8 iki. Oke. Oke. Ayo oke ditutup iki. Sing buka ya sing nutup toh. Besok Dukcapil buka jam 8 ya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak terasa ya, ini udah jam berapa sih? Jam piro iki? Wah jam 10 hampir jam Mbak. 10 nih kita ngobrol di sini. Wah ini waktu tidur ini jam tidur ini. Di Vasco Talk yang edisi pertama. Ya bukan yang pertama ya. Pertama dan uji coba. Pertama dan uji coba. Nah, alhamdulillah telah lancar. Bisa sampai akhir tanpa hambatan suatu apapun. Amin. Semoga ngobrol kita pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Dapat bisa diambil kebaikannya. Amin. Dan juga jangan lupa yang mau berdonasi modem dan juga webcam Webcam bisa, sangat bisa. Nanti bisa hubungi hubungi Mas Said nomor atau keramat. nomor keramat. Di Nomor berapa biasa. nomornya keramat? Aku rapal aku Oh, nomor keramat rapal. ini. Mas Dito atau hubungi Pak Dito di SDU. Oke, semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Ada special guest Mister dari Ustadz Wawang ya Mas Said? Iya, Gusnul. Mantap. Sama satu lagi, ini apa penting ini. Kita rampung gitu. Satu Untuk lagi, teman-teman Ketemu untuk satu teman-teman lagi, ya. dari berbagai macam komunitas bisa kolaborasi dengan kita ya Mas ya. Kita fasilitasi mau grup sepeda, grup motor atau segala macam. Monggo kita sharing bersama-sama Betul. untuk meramaikan kasanah
onlinean ini ya. Dan kasanah kebaikan, Mas. Kebaikan Mantap. cocok. Seperti hashtagnya Fakultas apa, Mas? menyuarakan kebaikan. Rampung-rampung Mas, satu lagi banget mau iki, Mas. Yo monggo Mbak Ais. Yuk Ngomong, bismillah yang bisa yang mau bergabung. Wah, ini mau bergabung mana lagi, Pak? Baleni meneh pokoknya. Bentar. Kita Mantep. bareng-bareng menyuarakan kebaikan, kita bareng-bareng menge-share kebaikan, walaupun itu terlihat kecil, tapi insya Allah kalau itu kebaikan, kebaikan itu besok akan kembali ke kita. Insya Allah. Amin. Amin. Kira saya komentar lagi, Mas. Rano, wis udah rampung-rampung kok. Tutup ya Mas ya. Tutup. Jika kita banyak salah, khilaf dan kata segala macam mohon dimaafkan. Sama saya juga. Saya juga. Kita juga. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albiru manitaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang Mbak Yunita. Wis urung tuh, di kelas urung? Selamat datang Kang Nung. Ini Kang Nung ini elok lho. Putrane DPD RI. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajdid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati Allah. Di Solo cari ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo cari ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Samsuya Solo beragama. Aisyah gerak bersama, majukan